Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Ini konten yang mungkin menjadi pro kontra teman-teman. Saya selaku Nahdiyin dan beberapa masukan dari teman-teman tentang NU dan kebiasaan-kebiasaannya yang mungkin kurang dibenarkan ya. Jadi ini saya coba sampaikan ke publik. Mungkin ada yang setuju atau yang kurang setuju, kita luruskan di komentar. Namun nanti penyampaiannya dengan bijak, oke? Kebiasaan Nahdiyin yang tidak dibenarkan, yang kurang dibenarkan, yang tidak dibenarkan, juga tidak salah, tapi tidak dibenarkan, oke? Soft sholat sering terjadi di masjid-masjid NU. Mesti soft sholatnya jaraknya jauh. Oke, sampai sini paham ya maksud saya. Jadi ini kebiasaan masjid-masjid NU Nahdiyin, jaraknya sangat jauh. Oke lah, kita nggak terlalu rapat sampai tumitnya bersentuhan, sampai kulit kita bersentuhan dengan kulit sebelah, nggak sampai seperti itu ya. Tapi ini juga keterlaluan, jaraknya ini juga cukup jauh. Nah ini tidak dibenarkan, namun tetap sah sholatnya. Namun kebiasaan yang tidak dibenarkan karena ya harusnya rapat lah. Caranya misal, ini yang benar, harusnya seperti yang benar. Tapi soft seperti ini sudah diklaim, maksudnya sudah identik dengan Salafi Wahabi, padahal ya ini yang benar maksudnya. Namun Wahabi Salafi juga ada celahnya di sini. Kita bahas di konten yang berikutnya tentang Salafi Wahabi. Untuk NU Nahdiyin ada jamaah ya, itu ronggang, itu kan salah, tidak dibenarkan. Caranya adalah kalau sudah kadung ronggang, misal soft pertama rapat nih, ketika bangun rokaat pertama rapat, ketika bangun rokaat kedua kok renggang lah, titik pusatnya adalah imam, pusatnya di tengah imam. Makmum yang pas di belakangnya imam itu adalah titik pusatnya. Sebelah kanannya imam itu geser ke kiri pelan-pelan, sebelah kirinya imam geser ke kanan pelan-pelan sehingga rapat lagi. Lalu ketika ada celah kosong di pojok kiri kanan, makmum yang di belakang itu maju dalam sholat itu nggak apa-apa, asal tidak melebihi 3 gerakan. Itu nggak apa-apa, tujuannya untuk merapatkan soft. Karena soft sholat ini sama seperti softnya malaikat, eman kalau renggang. Nah ini ya, yang pertama kebiasaan Nahdiyin yang tidak dibenarkan adalah soft sholat yang renggang. Selanjutnya solawatan di mana ramai-ramai ada panggung, bagus itu karena amalan yang pasti diterima itu adalah solawat. Namun ketika solawat ini disiarkan di panggung lalu penontonnya seperti ini, terjadi khalwat, terjadi campur aduk antara laki-laki dan perempuan yang sangat disayangkan. Ini konsernya solawatannya bagus, nggak ada yang berani mengharamkan solawatannya. Namun karena ada unsur-unsur khalwatnya ini sehingga muncullah polemik. Sholawatan bid'ah segala macam. Harusnya sholawatannya itu sudah benar, itu anjuran Nabi Muhammad SAW. Namun teknisnya saja diusahakan, laki-laki sama-sama laki-laki, perempuan sama-sama perempuan. Itu yang kebiasaan Nahdiyin yang tidak dibenarkan. Selanjutnya aurat perempuan. Aurat perempuan itu sekujur tubuh termasuk kaki. Lah, kebiasaan-kebiasaan ini yang sering dilakukan ketika ada perempuan pakai rok gonceng laki sehingga betisnya terlihat. Nah ini aurat. Sayang sekali, eman. Tidak jarang lulusan pondok Nahdiyin yang masih mengabaikan ini. Nah ini korelasinya adalah meremehkan syariat. Kadang ada di antara kita yang mudah meremehkan syariat, mudah meremehkan sunnah. Ini kelemahan Nahdiyin, kebiasaan Nahdiyin yang tidak dibenarkan. Ini ya, auratnya perempuan itu harus ditutup pakai legging. Ini bener, ini bagus, ini pakai legging ini. Oke. Lagi takmir masjid.
Kebanyakan masjid Nahdiyin ini manajemen masjidnya kurang bener-bener kurang, sehingga imamnya sembarangan, imamnya hanya dipilih tokoh masyarakat, sehingga kurang fasih dalam tajwidnya dan segala macamnya. Dan terakhir taraweh, ini adzan. Taraweh sangat super kilat, ini Nahdiyin pasti, khas Nahdiyin. Kebiasaan ini tidak dibenarkan. Mohon maaf, ini sekarang kita akan bahas tentang kebiasaan Muhammadiyah yang tidak dibenarkan. Sebelumnya saya sudah buat konten tentang kebiasaan NU, kebiasaan Nahdiyin yang tidak dibenarkan. Ini saya sudah buat. Sekarang kita bahas Muhammadiyah. Kalau yang penasaran tentang kebiasaan Nahdiyin yang tidak dibenarkan, boleh dicek di konten saya sebelumnya. Sekarang tentang kebiasaan Muhammadiyah yang tak dibenarkan. Yang pertama, karena Muhammadiyah ruang lingkupnya ada di minoritas, ya kan? Kebanyakan Nahdiyin, lalu ada Muhammadiyah minoritas. Ketika diajak salaman selepas sholat itu jangan ditolak, hargai, menghormati. Meskipun kalangan Muhammadiyah tidak melakukan itu, tapi karena numpang sholat di masjidnya Nahdiyin ada di tempat minoritas, hargai, salaman juga, respon. Karena saya sempat di masjid rumah saya itu ada musafir atau orang asing lah, gak punya rumah di sekitar masjid, tapi tiba-tiba ada orang itu, ketika diajak salaman nolak, ya tersinggung lah yang minta salaman itu. Jadi teman-teman Muhammadiyah, jika mampir ke masjid Nahdiyin atau menjadi minoritas, kalau diajak salaman respon, ajak salaman, jangan tolak. Oke, kami paham. Oke, toleransi itu bagus, tapi itu khulus surur, menghormati yang mayoritas, salaman. Misal kalau kunut nggak angkat tangan, nggak apa-apa, yang mayoritas toleransi itu nggak apa-apa. Oh, ini sebelah Muhammadiyah, nggak apa-apa, wis, nggak usah ditegur. Muhammadiyah Nahdiyin juga jangan negur kalau ada salah satu jamaah yang nggak ngangkat tangan ketika kunut, nggak ikut kunut, nggak masalah, toleransi. Ketika sudah rutin jamaah di masjid tersebut Muhammadiyah, tiba-tiba ada pengumuman, jamaah, kepada seluruh jamaah masjid Al-Karim ini dimohon hadir ke rumahnya Bapak Santoso, misal ada tahlilan. Nah, salah satu jamaah ini memang rutin atau menjadi jamaah rutin di masjid tersebut, ternyata diundang oleh imam untuk tahlilan, hadir ke tahlilan, menghargai, menghormati tuan rumah. Meskipun tidak sepaham, tidak meyakini tahlilan, nggak apa-apa, wes diam aja di rumahnya, nggak apa-apa, diam aja. Yang penting menghormati. Kalian, Anda itu diundang, jadi menghormati datang. Niat memuliakan tuan rumah karena saya diundang hadir, itu juga sunnah Rasul, syariat Islam. Jika Anda tak cocok dengan tahlilannya, tapi Anda harus cocok dengan menyambut undangannya. Toh ini nggak haram, tahlilan nggak haram, jadi yang menghormati. Nah, ini kebiasaan Muhammadiyah yang tidak dibenarkan. Mungkin ketika diundang tahlilan gak hadir atau segala macam karena beda keyakinan. Ini mungkin Muhammadiyah yang garis keras mungkin ya. Karena beberapa waktu akhir ini Muhammadiyah sekarang juga lebih toleran, lebih akulturasinya lebih kental terhadap budaya Nahdiyin. Misal tahlilan, Muhammadiyah juga kadang ada tahlilan. Merokok, Muhammadiyah juga ada yang merokok. Allahu a'lam, ini yang saya pahami. Mungkin teman-teman ada tambahan lagi, monggo di komen dengan bahasa yang bijaksana, oke? Nah, sekarang kita membahas tentang Salafi. Kemarin sudah Muhammadiyah, Nahdiyin, sudah ya. Sekarang kita bahas tentang kebiasaan Salafi, kebiasaan Salafiyun yang tak dibenarkan. Tak dibenarkan. Tidak salah, mohon maaf, tidak salah, tapi nggak dibenarkan. Apa itu? Yang pertama, jenggot. Salafiyun berkeyakinan bahwa harus berjenggot karena Islam itu di Arab yang khasnya berjenggot, sehingga orang Islam harus berjenggot. Ditambah lagi ada hadis
yang untuk membedakan Muslim dan Yahudi, cukur kumis, pelihara jenggot. Akhirnya kaum Muslim Salafiyun memelihara jenggot sampai panjang-panjang. Lalu menganggap yang nggak berjenggot nggak apa ya, ya Allah, saya takut salah jawab. Jadi Salafiyun menganggap orang yang berjenggot itu seakan-akan ini nggak, Islamnya nggak perfeksionisnya. Padahal harus fanatik terhadap agama, itu harus saja nih, harus. Tapi ya nggak harus gitu juga. Makanya ini kebiasaan yang nggak dibenarkan. Nggak salah, sunnah memang. Saya juga berjanggut karena saya tahu sunnah. Tapi kalau dijadikan pemaksaan bahwa yang nggak, misal yang nggak jenggotan nggak masuk surga, misal, atau yang nggak jenggotan itu menolak sunnah, misal. Nah, ini juga nggak dibenarkan, Mas Salafi, mohon maaf. Anda benar, hadis yang Anda pilih juga benar, dan jenggot benar, sunnah. Tapi menyamaratakan semua makhluk manusia harus berjenggot, itu tak dibenarkan. Ustadz Anda ada yang gak berjenggot? Ayo. Nah ini tak dibenarkan. Oke, mohon maaf. Selanjutnya adalah isbal, dimana memang ciri khasnya Salafi pasti pakaiannya di atas mata kaki. Kalau di bawah mata kaki, sombong tempatnya di neraka. Lah, hanya gara-gara celana di bawah mata kaki jatuhnya neraka. Ini doktrin yang bahaya, Mas. Ada hadisnya, namun ya karena lagi-lagi literalis, tekstual, menolak akal, menolak asbabun nuzul, asbabul wurud. Jadi memang seakan-akan langsung divonis yang isbal itu sombong neraka. Tak dibenarkan, tak patut. Ini Salafi, kebiasaan Salafi yang tak dibenarkan. Langsung isbal orang itu, sombong. Nggak boleh, Mas, jangan, Mas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Apa hubungannya dengan pakaian? Mohon maaf, apa hubungannya dengan pakaian? Lah, bisa jadi orang yang menilai orang isbal itu sombong, dia sendiri yang sombong karena merendahkan orang lain. Nah, hati-hati, Mas. Selanjutnya, soft rapat. Ini bagus, saya sepakat. Menjadi tidak sepakat ketika ada Salafiyun sholat di Nahdiyin atau di Muhammadiyah yang gak menerapkan sholat rapat, sehingga Salafiyun ini satu orang sholat di Nahdiyin, Masjid Nahdiyin. Orang NU itu sholatnya renggang, sama Salafi dikejar sampai jauh, sampai ngangkang. Saya pernah melihat ada seorang laki-laki sampai ngangkang. Ya Allah, itu mohon maaf, itu kalau kambing lewat bisa itu. Lebar itu ngangkangnya itu. Karena apa? Karena yang kaki kanan mengejar tetangga yang kanan, kaki kiri mengejar tetangga yang kiri. Lebar sekali. Tujuannya untuk tutup soft. Bagus tujuannya, tapi tak dibenarkan. Oke, mohon maaf. Sementara itu saja tentang Salafiyun yang menjadi kebiasaannya namun tak dibenarkan. Teman-teman, jika ada tambahan monggo beritahu saya di komen dengan yang bijak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.